Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman seorang ibu yang meninggal saat melahirkan. Kejadian ini dialami oleh tetanggaku yang bernama Ibu Sri. Saat itu, Ibu Sri sedang mengandung anak keduanya dengan Pak Suwandi. Ibu Sri dan Pak Suwandi hidup dalam kesederhanaan, namun nampak bahagia walaupun sang suami mata pencahariannya hanyalah seorang buruh serabutan. Hampir setiap malam, Ibu Sri selalu nonton TV di rumahku. Maklum ya teman-teman, dengan keadaannya yang serba pas-pasan, ia tak sanggup membeli TV karena banyak kebutuhan yang lebih penting daripada TV. Saat itu saya bertanya, "Wah, bentar lagi mau lahiran ya Bu ya? Anaknya perempuan atau laki-laki ya Bu?" Tanyaku sambil tersenyum. Kemudian beliau menjawab, "Apa saja sekasihnya yang di atas." Wajahnya nampak bahagia teman-teman. Cerita, seminggu setelah pembicaraan kami waktu itu, Ibu Sri melahirkan. Namun pada saat itu suasana di kampungku begitu kelam, gelap dan hujan pun turun dengan deras. Sri pun melakukan persalinan di rumahnya, dibantu oleh seorang dukun bayi di kampung sekitarku. Aku juga kurang begitu paham sih teman-teman dengan apa yang terjadi pada saat itu. Tiba-tiba saja ibuku berlari-lari sambil memanggil para tetangga yang lain karena Ibu Sri katanya sangat sulit ketika melahirkan. Kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Suami Ibu Sri sampai-sampai naik ke atas genteng dengan membawa dandang. Dandang itu tempat untuk memasak nasi teman-teman, sambil teriak-teriak, "Sri, Sri, pulang Sri!" Karena pada waktu itu Ibu Sri seperti orang kesurupan, benar-benar hari yang mencekam teman-teman. Dan malamnya dikabarkan bahwa Ibu Sri akhirnya meninggal dunia. Beliau meninggal saat melahirkan, namun bayinya selamat, alhamdulillah ya teman-teman, dan berjenis kelamin perempuan. Semenjak kematian Ibu Sri, setiap malam suasana kampungku sangat berbeda, begitu mencekam, menakutkan teman-teman. Setelah 7 hari 7 malam diadakan pengajian dan tahlilan untuk almarhumah, pamanku mengadopsi anak Ibu Sri yang baru lahir itu untuk jadikan anak angkatnya. Maklum ya teman-teman, pamanku memang tidak mempunyai anak perempuan, semua anaknya laki-laki. Setelah 40 hari kelahiran anak itu, kalau di tempat kami namanya selapan ya teman-teman, pamanku mengadakan syukuran dan pengajian untuk anak yang baru saja beliau angkat itu. Beliau pun memberi nama anak itu Suryani. Jadi semalam sebelum acara itu dilaksanakan, kebiasaan di kampung kami adalah banyak para tetangga yang datang membantu untuk mengolah dan menyiapkan makanan. Jadi di kampung kami itu masih gotong royong teman-teman. Dan malam itu pun aku dan ibuku berada di rumah pamanku. Ibuku sedang bantu-bantu juga bersama para warga yang lain. Waktu itu sekitar jam 9 malam, aku haus dan bermaksud mau minum di dapur. Pada saat itu aku mau menuangkan air ke gelas, tiba saja aku mendengar suara tertawa cekikikan dari arah belakang rumah pamanku. Yang kebetulan pada waktu itu orang-orang sedang berada di ruang tengah. Jadi aku hanya sendirian saja di dapur teman-teman. Awalnya aku kira itu suara ibu-ibu atau warga, tapi ngapain ya malam-malam begini dia di belakang rumah pamanku. Sedangkan semua orang tahu bahwa di sana banyak terdapat kuburan. Sontak aku merinding teman-teman, bulu kuduku berdiri seketika. Apalagi suara tertawa itu terdengar lagi dan kini suaranya terdengar sangat mengerikan. Astagfirullah, dengan terbata-bata beberapa kali aku mengucap istighfar. Aku lemas bukan main saat itu teman-teman. Dengan cepat aku langsung lari meninggalkan dapur pamanku. Aku berpikir mungkin pada saat waktu itu Ibu Sri datang mau melihat anaknya, karena malam itu anaknya menangis terus-terusan. Waktu pun berlalu, Suryani dengan usianya yang baru 3 bulan itu akhirnya pergi menyusul ibunya, meninggalkan kami semua. Gitu dulu ya teman-teman cerita horornya. Besok kita sambung lagi ya teman-teman. Dadah.